Hai teman-teman, masih di Pontianak. Kali ini nggak kulineran. Kita mau mengunjungi salah satu tempat wisata yang sangat terkenal. Kemana ya? Ikutin terus perjalanan kita kali ini. Jalan-jalan ke dia teman-teman, jembatan tol yang kedua. Ini bawahnya namanya Sungai Landak. Ini yang duplikatnya nih teman-teman. Yang pertama itu yang itu juga sama kayak tadi ya, kan kembar gitu. Tadi kita naikin itu yang duplikatnya. Yang pertama ini sebelah kanannya aku nih. Nah ini dia. Kita naik yang ini. Tuh. Ini dibangun karena macet kalau cuma satu. Sekarang udah banyak kebutuhan. Tuh, kapal tongkang. Tuh, gede-gede banget ya. Sungainya khasnya Kalimantan itu seperti ini, lebar, luas gitu, dalam dan warnanya coklat. Karena di sini tanahnya tanah gambut ya teman-teman ya. Tuh, ini dia. Kita udah mulai turun. Tadinya di sini bayar ya tahun 90-an, sekarang udah enggak. Lanjut ya, kita jalan dulu ya. Oke. Teman-teman, itu dia di depan kita, Tugu Katulistiwa. Kita masuk dulu ya. Ini dia masuknya dari pintu yang sebelah sini nih teman-teman. Memasuki kawasan Tugu Katulistiwa. Kita bayar parkir dulu ya. Makasih ya bang. Udah buka kan bang? Udah. Tadi kita masuk biaya parkirnya Rp3.000. Nah kita parkir dulu, ini dia Rp3.000. Nah ini biasanya di sini bulan Juni Juli ya, kita itu ada peringatan titik kulminasi yang bayangannya itu 0 ya. Nanti kita lihat ada beberapa keterangan di sini. Udah nggak sabar pengen denger-dengar dan baca-baca cerita yang ada di sini. Kita parkir dulu. Selamat datang di Monumen Tugu Katulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat. Seneng banget kita udah nyampe di Monumen Tugu Katulistiwa yang pastinya punya cerita tersendiri dari Monumen Katulistiwa ini. Tuh dia. Kita tadi sudah beli tiket untuk memasuki museum ya, seperti museum di dalamnya. Nah ini dia loketnya, harga masuknya nih teman-teman bisa lihat di sini. Dan jam operasionalnya setiap hari ya Pak? Setiap hari ya, Pak. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore dengan tiket dewasa 10.000, anak-anak 5.000, pelajar mahasiswa pun 5.000. Di sini ada Pontianak Kalender Event untuk 2025. Bisa dilihat nih teman-teman. Tuh. Mulai masuk.
Isi dulu buku tamunya ya. Iya. Ada nama panjang. Nama panggilan juga enggak? Isi buku tamunya. Terus ya. Ya, mulainya dari sini. Ini yang asli. Jadi yang di atas itu memang bangunan replika. Oh, yang di atas itu bangunan replika. Iya. Sedangkan ini yang aslinya. Ini yang aslinya. Didirikan tahun berapa ini, Ini Bang? dia didirikan pada tahun 1928. 28. Yang mendirikan ini adalah orang berkebangsaan Belanda. Jadi pada saat itu para ahli geografis dari Belanda datang ke sini, mereka meneliti. Tujuan mereka mendirikan tugu ini yaitu untuk memberi tanda bahwa di sinilah titik 0 derajat tersebut. 0 derajat. Iya. Dari Belanda ya, Bang ya? Iya. Oh. Yang membuat tugu ini. Jadi dulu saat pertama kali tugu ini dibangun, dia belum ada ruangan seperti ini. Jadi tugu ini benar-benar masih di luar. Di luar. Oh ya, itu 0 derajatnya ya. Iya. Jadi ada seperti dokumentasi yang di belakang ini. Jadi seperti itu dulu. Jadi sekeliling itu masih hutan. Tugu. Oh, itu tahun 1940 ya. Iya, itu tahun 19. Tapi penemuannya itu 1928. Iya, untuk mendirikan ini 1928. Jadi umurnya udah hampir genap 100 tahun. Iya, hampir 100 tahun ya. Tapi sebenarnya untuk titik koordinasinya ini dia sudah bergeser 117 meter ke selatan. Tadi mungkin sebelum masuk ruangan sini ada melihat ada globe atau Global. globe-nya. Iya, heeh. Disitulah dia 000, 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Kenapa bisa bergeser? Itu karena faktor alam. Itu diteliti di tahun 2005 setelah pasca bencana alam tsunami di Aceh 2004 kemarin. Mereka ingin memastikan itu yang meneliti pas tahun 2005 itu warga kita, warga Indonesia. Itu sudah bukan dari luar lagi. Mereka teliti menggunakan alat yang lebih canggih, menggunakan satelit. Ternyata sudah bergeser ke sana. Ke arah Selatan. Selatan. 17 meter ke selatan. Oh, jadi yang globe itu ya, Iya. itu 0 derajatnya di situ Iya. sekarang. Tapi untuk titik awalnya dia ada di sini. Dulu mereka para ahli geografis dari Belanda itu meneliti ini masih menggunakan alat seadanya. Dulu itu masih menggunakan ilmu astronomi, bisa juga kita sebut ilmu falak. Itu mereka masih menggunakan rasi bintang. Jadi bukan hanya sekali teliti mereka langsung dapat, tapi berkali-kali mereka teliti barulah ketemu di sini titik 0 derajat. Tapi sebenarnya untuk titik 0 derajat ini selain di Kalimantan Barat, di Aceh dan di Sumatera juga ada. Sumatera apa itu? Dia di Sumatera Barat atau Utara ya, di daerah Sabang itu. Oh, Sabang Aceh. Ada yang di Sumatera ini apa? Apa namanya itu Sumatera itu? Ada Sumatera Utara kalau nggak salah. Oh. Di situ. Terus ada di Aceh juga itu. Tapi kenapa buat tubuhnya di sini? Karena untuk garis lintang 0 derajatnya itu yang di Pontianak ini yang lebih mendekati. Yang mendekati 0 derajat tuh di sini gitu. Maka mereka bangun tubuhnya di sini. Bisa kita lihat dari depan. Boleh. Kita lihat dari depan. Jadi ini untuk siangnya itu dia masih menggunakan kayu asli. Oh, ini kayu ya? Ya, ini masih gunakan kayu ulin. Kalau orang Kalimantan sama orang Malaysia nyebutnya itu dia kayu belian. Belian. Iya. Itu kuat kayunya. Iya, maka dari itu kayu ini dijuluki sebagai kayu besi. Dan di sini juga masih banyak sekali vandalisme bekas contoh-contoh orang tua zaman dulu. Karena bisa dibilang dulu ini tubuhnya tidak begitu terawat. Enggak begitu. Itu yang di atas besi ya tapi ya? Iya, di atas ini besi. Ini kok Terus ada juga tulisan Iya dulu. Evener itu di plat besi yang paling besar. Evener? Iya, itu bahasa Belanda. Evener. Oh iya itu tuh ada. Itu bahasa Belanda, Evener itu. Evener itu artinya apa? Itu artinya khatulistiwa. Oh. Jadi maka dari itu plat besi ini menandakan bahwa
garis khatulistiwa itu melingkari bumi gitu. Jadi pas lampu merah itu arahnya ke bagian timur dan barat. Oh, ada tanda panahnya itu ya? Nah, kalau untuk tanda panahnya ini dia seperti jarum kompas. Dia selalu menunjukkan ke sisi utara dan kemudian ke sisi selatan. Yang kompas ini utara. Iya, jadi dia Di temboknya ada tulisan. Iya, coret-coret dulu kan nggak kerawat soalnya ya. Bicol siapa? itu yang barat. Iya, itu ada Weren, ada Wikong, ada Jikewa. Ada juga selain teman-teman lokal, ada juga Oh iya, ini namanya Bicol. Nama-nama yang dulu mungkin ikut diserta kali ya. Jadi dulu itu karena masih terbuka, masih belum dijaga, Masih ini. masih seenaknya aja mereka itu. Nulis-tulis ya. Iya benar. Tulisnya pakai apa? Pakai paku biasanya, Oh, pahat. diukir ya? Iya diukir gitu. Ini titik apa nih? Nah, kalau ini di Survei. sini untuk melihat koordinasi 109 derajat 20 menit 00 detiknya ini. Jadi nanti ada kompas di HP, dia taruhnya di sini. Kalau di HP ada Kompas di HP. coba. Untuk melihat garis bintang, koordinasi garis bintang. Kalau bisa garis lintang. Oh, nggak ada tanda ini nggak dia? Oh dia nggak ada yang keterangan itunya ya? Dan Yang di bawah itu ya? Yang kayak langsung ada koordinasinya gitu. Kok Yang tempat ada iki? ada. Ah, Nah, ini itu. ada. Oh ada ini. kita lihat 0 derajat kan, tapi ini udah berubah Iya ya. udah berubah dia. Ini caranya. Ya ini jadi dia tuh udah geser jadi bukan 19 jadi bukan 20 menit lagi jadi 19. 19. Oh. Iya. Kalau yang 000 di situ. Ya kalau yang 000 dia ada di Globo tadi. di Globo yang tadi ya. Nanti Iya. kita coba yuk di Globo yuk. Oke. Terus untuk tiangnya ini dia ada filosofinya dulu kata orang Belanda. Apa Jadi tuh? mereka sengaja buatkan seperti ini, ada 2 yang rendah dan ada 2 yang tinggi. Jadi untuk 2 yang tinggi ini dulu untuk memberi tanda bahwa sebelah yang tinggi ini adalah sebelahnya daerah timur. Jadi mengikuti seperti matahari terbenam, matahari Terbit. Iya, Yang jadi tinggi? Iya. Oh, itu timur. Sebelah sana berarti timur. Jadi dibuatlah tinggi seperti matahari terbit. Begitu juga sebaliknya untuk yang rendah ini, dia mengikuti seperti matahari terbenam. Terbenam. Oh iya. Karena dulu itu kan belum ada keterangan timur di mana, barat di mana. Iya. Timur yang tinggi, barat yang rendah, mengikuti matahari terbit dan terbenam. Oke. Kalau yang titik kulminasi biasa diperingatkan kapan? Itu untuk titik kulminasi dia di bulan Maret dan bulan September. Jadi dalam Oh, tahun itu tahu. dia terjadi 2 kali. Maret dan September. Tadi kirain Juni Juli bukannya. Bukan. Jadi dia ada di kalender itu tuh pas dia di garis 0 derajat itu garis khatulistiwanya itu. Jadi dia terjadi di bulan Maret ini dimulai dari tanggal 21, 22 sampai 23 Maret. Dan terjadi lagi di September, tanggalnya masih tetap juga sama di 21 sampai 23 September. Dia untuk titik puncaknya ini di jam 12, pas jam 12, tapi dia mulainya dari jam 11:50. 11:50 sudah bisa titik kulminasi. Titik kulminasi itu tidak ada bayangan ya, berarti kan kiri kanan depan belakang udah kita berdiri di tidak ada bayangan. Jadi Nih, nanti saat ingin menyaksikan fenomena kulminasi itu
pas di Globe di sana. Oh, di Global. Iya. Iya, karena udah berubah tadi ya. Iya. Makanya di sana itu ada dibuatkan tribun gitu. Oh, selalu ada upacara ya? Iya. Peringatan. Jadi kayak ada event-event gitu. Oh, event-event. Nah, ini meriam ya. Iya, miniatur meriam karbit ya. Meriam karbit nih. Belum mulai nih sekarang ya. Iya. Kalau dengar-dengar infonya sih nanti dia malam tanggal 28 itu udah ada. Oh, udah mulai. Iya. Oh iya, kan tanggal 1 kita puasa sih. Iya, tanggal 1 udah mulai puasa. Jadi ini tradisi Melayu di Kalimantan Barat ya, Iya. Mas ya. Dulu ada ceritanya juga. Oh, ceritanya apa nih? Dulu pada saat mereka sultanan datang ke Pontianak ini, ini ada juga kisah ceritanya kenapa Pontianak ini bisa disebut namanya jadi kota Pontianak. Jadi dulu pada saat sultanan itu datang ke sini, biar Pontianak ini dulu banyak sekali hantu kuntilanak ya. Kuntilanak ya. Nah, kalau orang Malaysia nyebut kuntilanak itu kan Pontianak. Jadi kenapa Pontianak ini bisa disebut Pontianak? Karena dulu pada saat kesultanan datang ke kota ini, itu masih banyak hantu kuntilanak. Dan orang Malaysia kalau nyebut hantu kuntilanak itu adalah Pontianak. Kenapa Pontianak ya? Iya. Oh, orang itu bahasa Malaysia berarti. Bahasa Malaysia. Kalau orang Malaysia nyebut kuntilanak itu Pontianak. Jadi dibuatlah kota Pontianak ini jadi sebutnya Pontianak. Saat itu memang banyak kuntilanaknya. Dan meriam ini digunakan sama para kesultanan itu untuk mengusir kuntilanak tersebut agar lari dari kota Pontianak ini. Soalnya bunyinya menggelegar. Iya benar, untuk mengusir hantu-hantu tersebut. Maka dari itu kota ini disebutlah sebagai kota Pontianak. Iya. Karena kalau bahasa-bahasa Melayu ya itu kan kuntilanak itu tuh Pontianak Malaysia itu. Gitu. Jadi gitu dia kisah ceritanya kenapa Pontianak itu bisa dijadikan namanya. Tapi kenapa dia selalu hadir pas saat ini ya? Puasa doang ya? Yang bulan puasa ya. Itu mungkin sudah Tradisi aja. dari dulu sih. Tapi sebenarnya waktu zaman dahulu itu nggak mesti puasa gitu Iya, kan? masih puasa. Kuntilanaknya masih ada sampai sekarang. Nah, kalau itu ya saat ini sih tidak pernah ada lagi. Karena sudah menjadi kota. Gimana cara ngeliatnya kan? Saya Kan merasa dulu tuh berasa kalau ada sesuatu tuh berasa gitu loh, berasa nggak enak, mungkin iya berasa mungkin ada yang menampakkan ya, terkadang ada yang menampakkan juga. Dulu itu kan zaman-zaman dulu kan kita juga tidak tahu nih namanya sultan-sultan itu tuh mungkin ada ilmu-ilmunya gitu, mungkin ada ilmu benamnya, jadi dia bisa melihat gitu, lihat makhluk tak kasat mata. Jadi karena makhluk tak kasat mata ini sering Mengganggu, beneran. usirlah menggunakan meriam ini. Jadi untuk ukuran aslinya itu ya segede tiang ini, ukuran aslinya. Bahkan ada yang lebih gede dari tiang ini. Moga-moga nanti kita bisa lihat ya. Tanggal 28 malam setelah sholat kali ya, sholat Isya gitu ya. hari apa? Ini meriamnya. Jadi ini tuh meriam ini apa ya? Kayak bom ya, gimana sih ngomongnya? Karbit. Jadi dia meledak gitu deh, pakai api ngeledakinnya. Jadi nanti di sini kita masukin kayak obor gitu ya. Iya, jadi nanti nih ada kalau misalkan kan dia Nih lubang obornya tuh di sini nih. Nanti pas dimasukin obornya duar gitu deh. Cara nembaknya gimana? Ini masukin obor. nanti kalau untuk dia kan ada meriam karbit sama meriam bambu. Kalau meriam bambu ini dia menggunakan minyak tanah. Jadi dia pakai sistem panaskan dulu. Sedangkan kalau meriam karbit dia hanya diisi air. Nanti ada batu karbit dia biasanya segede jempol gini. Dimasukin ke dalam air. Jadi mendidih di dalam air itu. Setelah bunyi mendidihnya ini mengecil, nanti kan ujung sini ditutup pakai koran, sini ditutup pakai koran juga. Nanti didengar setelah suara mendidihnya itu mengecil, barulah disulurkan obor tadi itu. Nanti dia Duar. menyegar gitu. Kayak suara petir dia nanti. Bom kayaknya, kayak suara bom gitu ya. Suara bom juga gitu.
Oke. Tuh lihat lagi tuh. Tuh rasi-rasi apa bintang itu ya. Coba kita sedikit melihat foto-foto. Ini dia teman-teman sedikit ilmu pengetahuan di luar angkasa. Tuh. Dan ini foto-foto zaman dahulu kala. Tuh, Dek, lihat deh, Iki. Dulu ada tulisan Cina-nya itu tuh. Tuh lihat ya. Dulu tuh kayak apa ya? Manci. Ya dulu suka mengukir-ngukir. Nah, jadi dulu tuh di luar tuh. Terus dibuat replikanya yang tinggi itu. Teman-teman bisa baca di sini ada kronologi pembangunan Tugu Katulistiwa. Di sini ada 3 bahasa, ada bahasa Mandarin, Indonesia di tengah, dan di samping kanan bahasa Inggris. Tuh dia. Jadi setiap bulan Maret, tepatnya tanggal 21 sampai 23 Maret dan September itu akan ada peringatan titik kulminasi. Teman-teman, nah ini kan yang aslinya ya, tugu aslinya, karena ada bencana tsunami, titik nolnya itu bergeser, triple 000-nya itu bergeser menjadi 117 ya Mas ya, 117 meter. Dan ini ke sini jadinya itu. Jadi ditandai dengan globe, nanti kita ke sana ya teman-teman ya. Jadi ternyata bencana alam itu merubah titik ininya, titik apa namanya, ekuatornya. Itu yang sudah berubah dan ini yang aslinya. Sekarang kita menuju titik pergeseran Tugu Katulistiwa. Triple 0-nya ada di sini di globe. Oke. Di sini juga teman-teman bisa beli oleh-oleh ya, cenderamata, souvenir di kawasan ini, depan Tugu Katulistiwanya. Untuk bersantai. Karena ini Katulistiwa, jadi panas. Nggak mungkin nggak panas. Semakin mendekat. Dulu ini sih udah adem ya teman-teman ya. Dulu tuh lebih panas lagi. Asli bener-bener ngerasain waktu aku zaman SD di sini. Kalau bahasa Melayunya tuh panas berdengkang. Kalau ininya panas banget, sanap banget. Sanap tengab. Ini dia. Semakin mendekat. Di sini akan ada upacara peringatan titik kulminasi, semakin dekat ya. Dan di depannya itu adalah Sungai Kapuas ya teman-teman. Nah ini dia tribun kalau ada upacara adat ya. Upacara peringatan maksudnya. Nah di sini itu Sungai Kapuas, jadi emang satu kawasan gitu. Sungai Kapuas tuh letaknya namanya juga dulu ya,
selalu dekat, mencari pembangunan di lokasinya dekat-dekat dengan sungai karena transportasi. Nah, ini dia. Nih, tapi di sini adem teman-teman, banyak banyak pepohonan. Pohon itu emang sumber kehidupan. Tuh bisa bersantai di kapal. Nah ini dia, bisa nyebrang kapal juga. Tuh. Duduk ngopi nyantai. Bisa sewa juga nih, sewa. Sungai Kapuas. Pelabuhan. Itu dia kapal tongkang. Nah ini sungainya Kapuas. Jadi selain informasi terkait pembangunan Tugu Katulistiwa dan foto-foto, di sini juga ada informasi tentang mengenal gravitasi, terus dan di sampingnya ada hiasan senjata tradisional yaitu mandau suku Dayak, dan itu kayaknya sampit lupa yang ini juga untuk digunakan. Jadi alat senjata tradisional. Nah ini corak insang. Corak insang ini khas Pontianak Melayu yang di bawahan, untuk bawahan bawahan pakaian adatnya. Ini juga ada baju tradisional suku Dayak yang ini dari kulit kayu, dan ini dari Tionghoa atau Cina. Ini untuk yang cowoknya. Ini untuk cowoknya. Nah ini dia kurang lebih nih teman-teman, kalau Tionghoa ini nih baju adat suku Melayu, dan di bawahnya pakai corak insang. Nah ini sekarang setelah mengunjungi Tugu Katulistiwa ini, kita mendapatkan sertifikat kenang-kenangan berupa sertifikat atas nama sendiri. Coba lihat sertifikatnya. Tuh, periksa lagi. Rizky. Bener, coba lihat. Ini yuk kita lihat. Ini sertifikatnya. Oh, sudah mengunjungi Tugu Katulistiwa. Nah, ini ya. Nah teman-teman, gimana nih setelah mendengar cerita sejarah tentang Tugu Katulistiwa? Sungguh memiliki nilai historikal yang berarti ya bagi kita. Jadi kita menambah ilmu pengetahuan. Semoga kali ini jalan-jalan kita dapat memberikan ilmu pengetahuan dan referensi teman-teman ketika mengunjungi kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kita undur diri dulu. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Dadah.